Tiga. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua, terima kasih bisa hadir di in-house training engineering department. Hari ini kita sharing tentang cara kerja genset dan peralatan-peralatannya. Oke, langsung aja. Ya, kita kenalin di sini. Nah, ini genset. Gensetnya ada 3 bagian ya, secara desain ada 3 bagian, yaitu bagian generator ataupun genset. Tau nggak apa arti genset? Genset itu generator setting, itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian engine atau mekanisnya, kemudian bagian generatornya, dan juga bagian PKG. PKG itu panel kontrol genset. Nah, ini secara global aja saya jelaskan. Jadi di sini ada namanya injeksi ya, sistem injeksi. Dia bahan bakarnya solar diesel. Nah, ini tersebut di sini ya. Ini untuk pengontrolan oli ya. Di sini bisa lihat kondisi olinya penuh ataupun sudah mulai harus diganti. Biasanya kalau mengikuti manual book itu sekitar 200 jam. Nah, ini ada filter, bagian-bagiannya ini filter solar, fuel ya, fuel filter ya, ada 2 fuel filter. Ini biasanya dari yang saringan yang lebih kasar kemudian baru ke saringan lebih halus. Fungsinya untuk filterisasi fuel ya, bahan bakar. Nah, di sini ada kontrolnya juga ini. Ini namanya sensor untuk panas dan lain-lain ada di bodinya ya. Kemudian jenisnya ini berapa silinder ini bisa dihitung dari sini. Bisa kita lihat, ini lebih dekat. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Sistemnya linear ya, bukan model V. Kalau model V dia dikali 2. Artinya ini hanya 3, 4, 6 silinder. 6 silinder berarti dia jenisnya linear, bukan jenis bentuk V ya. Nah, ini tahu ininya, fan blowernya untuk pendinginan sistem radiator ya. Kita lihat di sini sampai ke ujungnya di exhaust untuk knalpot ya, exhaustnya dari mesin. Oke, kita ke ruang sebelahnya. Ini filter udaranya. Jadi genset ini membutuhkan filter udara ya Pak Edi. Ini filter udara namanya. Ini dinamo starter. Jadi dia menggunakan starter sistem elektrik karena menggunakan aki ya. Akinya 24 volt, dia pakai dua unit ya. Ada 24 volt, gelap ya? Bisa kelihatan ya. Akinya 24 volt. Nah, ini dikontrol setiap hari kondisinya, voltnya nanti kita lihat di panel ininya ya, panel apanya, panel EKG-nya. Ini tahu nggak Pak Edi apa namanya ini? Filter oli. Ini filter oli. Biasanya ada 2 dan cuma ada 1. Ini untuk safety switch ya, untuk kalau kita penggantian aki atau apa. Ini jangan dirubah arahnya. Kalau dirubah ke sini, akinya akan tidak bisa starter ke body. Ini saklar ya. Ini filter udaranya. Ini sistem alternatornya, tapi kita tidak gunakan karena kita menggunakan elektrik alternator. Biasanya ini dilepas. Itu bagian-bagian yang pentingnya aja ya. Nah, sekarang kita ke panel ininya nih Pak Edi. Ini panel kontrolnya. Panel kontrol ini keluaran deep sea. Jadi semua sistem diatur di sini untuk temperatur, untuk failure, pas failure itu fungsinya untuk membaca pada saat ada kegagalan PLN di bawah ataupun di atas tegangan rata-rata, dia akan starting dan lain-lain. Ini di sini semua diaturnya di sistem komputernya. Ini bagian dalamnya sistem relay-relaynya yang berfungsi untuk melakukan sistem yang berjalan ya. Nah, ini namanya MCCB nya breakers. Ini 4 pole
Jadi ada RST namanya dan netral. Ini safety stopnya, emergency stop. Bila ada sesuatu yang di luar yang janggal dengan operation genset, kita bisa stop dari emergency stop. Nah, ini bisa kita lihat juga di spesifikasi generatornya. Dan bisa kita lihat di sini, Pak Edi sama Jaya bisa pahami juga nanti di sini. Tipenya ini FJ 200, rate outputnya 160 kW atau 200 kPa, maaf. Voltnya dia ada 380, 3 pas ya. Kemudian ampernya 303,9, PF-nya 0,8. PF ini power factor ya. Ini biasanya dari 0,8. Running per menitnya, jadi putaran mesin itu per menit itu 1500. Kemudian apalagi di sini. Ini alternatornya model UC1274, ini tipe pabrikannya. Kemudian ini sistem 3 pas, berarti di sini tidak jelaskan delta atau bintang ya, star atau delta, tapi sepertinya karena ada netral dia setting alternatornya bintang. Bintang kan nanti kita pelajari ya, sistem bintang. Kenapa dia ada netral, ada 380 dan bisa 220 di ininya, di generator outputnya. Ini sistem komputernya ya. Nah, kita lanjut ke panel ATS AMF-nya. Kemarin kan sudah sempat dipelajari bagaimana cara mengoperasikan secara manual untuk running genset, warming up genset. Kemarin sudah kita pelajari. Nah, ini pengenalan equipmentnya. Ini namanya change over switch ya. Jenisnya mirip MCCB tapi dia digerakkan oleh motorized gitu. Ini sistem, ekosistem. Nah, ini MCCB mirip dengan ini kerjaan, tapi ini manual. Kemudian ini relay sistemnya, ada timer on, ada timer off, ada timer starting genset. Ini chargernya aki ya, dan ini sistem pengamannya, safety-nya. Nanti kita bisa pelajari satu-satu. Nah, ini juga kemarin sudah sempat dipelajari kan. Ini sama dengan panel yang ada di genset. Ini kontrolnya. Nah, ini sudah microcontroller, artinya sudah sistem computerized. Di sini juga udah bisa setting untuk main failure jika PLN mengalami kegagalan, voltnya berlebihan, over voltage, ataupun voltnya rendah ya, low voltage, dia akan memerintahkan starting genset. Ini analog ininya, sistem manualnya maksud saya. Kalau mau memanaskan genset, warming up genset atau apa, bisa dari sini, bisa juga dari sini, bisa juga dari over switch sini ya, yang change over switchnya. Itu aja sekilas saja pengenalan secara global aja. Nanti akan saya jelaskan teori-teorinya di lapangan. Ada pertanyaan Pak Edi, Jaya? Apa Pak? Kalau ada yang ditanya silakan. Kalau ngidupin mesin mati. Ya, itu yang kemarin saya perhatikan, saya tahu ya. Kalau ngidupin mesin ini di posisi manual. Ini manual ini. Jadi kalau manual begini, kalau ada PLN blackout ataupun ada kegagalan di PLN, hilang satu pas atau tegangannya naik atau tegangannya turun, sistem akan membaca, genset akan starting. Nah, nanti bisa dipraktekin kalau mau dipraktekin di sini. Tapi setelah dinormalkan, ini tinggal diturunkan aja satu MCB ini, dia akan starting. Tapi kalau kita balikin normal, setelah PLN udah genset shutdown, udah mati, baru ini dikembalikan ke posisi auto lagi. Jadi ini selalu posisi auto, nggak boleh ditutup manual. Namanya auto. Lambangnya M itu berarti motorized. Ya. Oke, ada lagi yang ditanya? Ini sepintas saja, saya memang secara cepat aja biar anak-anak. Kalau genset misalnya kekurangan bahan bakar, ya kan biasa akan bunyi dia. Masuk angin nggak mau starting. Udah tahu belum caranya? Caranya tetap diisi di ininya. Nanti di sini ada namanya pompa. Nah, ini pompanya. Ini pompanya ya. Ini aja ya. Bisa kelihatan nggak? Bisa Pak. Nah, pompa ini nanti terus dipompa sampai dia Keluar. tekanannya
kencang. Nah mungkin nanti ini harus dibuka salah satu di filter ini harus dibuka. Ada kontrol ininya, boleh di sini dibuka sampai keluar lagi sampai hilang anginnya, baru di starter lagi. Ini ya pompa fuel namanya nih. Iya Pak. Cuma di sini nggak ada glass control. Biasanya ada glass control untuk filter fuelnya. Ini nggak ada. Jadi kita nggak tahu kondisi solar ini bersih atau kotor, nggak kelihatan. Ini setiap 200 jam kalau oli ya, setiap 200 Ya. jam. Air radiator harus dimonitor juga. Ini kan, Pernah sekali Pak. nah ini harus dicek nanti sebenarnya setiap mau di running itu sebelum di running di posisi manual dulu, baru naik ke dalam, jangan posisi auto, takutnya tiba-tiba PLN blackout. Pak Edi lagi di dalam, jadi safety-nya harus tetap dijaga. Ada pertanyaan di sini? Mungkin kapasitasnya ataupun yang lain-lain silakan. Ini nameplate-nya ya, spesifikasi engine-nya untuk injeksi, kemudian untuk engine mesinnya di belakang. Itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.